Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 300 Pelet Roh Kelas Dewa. Huang Xiaolong berkedip-kedip, mendarat di dekat beberapa gubuk jerami. Terdapat total 6 gubuk jerami, indah dalam ketidakteraturannya, seolah-olah menjadi bagian dari alam, membawa serta pesona dari masa lalu kuno. Dia memilih gubuk di tengah dan masuk ke dalamnya. Di dalam gubuk jerami, ruangan yang berantakan menyambut Huang Xiaolong, benda-benda aneh berserakan di sana-sini. Melihat sesuatu di sudut, Huang Xiaolong berjalan mendekat dan meniup debu dengan jentikan lengan bajunya, memperlihatkan setumpuk buku. Tidak diketahui bahan apa yang digunakan untuk membuat buku-buku ini. Buku-buku ini berwarna kuning pucat dan bahkan setelah beberapa ribu tahun, kondisinya masih bagus. Tangan Huang Xiaolong membentuk daya isap dan salah satu buku terbang ke tangannya. Melihat sampulnya, judul 4 karakter itu ditulis dalam teks kuno. Setelah beberapa saat untuk menafsirkan kata-kata itu, dia membaca dengan lembut, renungan berharga Dewa Iblis. Dia membuka buku itu, membaca halaman demi halaman. Buku ini, Fiendek O Treasure Reflection, menggambarkan kejadian-kejadian di zaman kuno yang berkaitan dengan suku dewa dan ras iblis. Setelah selesai membaca buku tersebut, Huang Xiaolong beralih ke buku-buku lain dari tumpukan buku tersebut. Sebagian besar isi buku-buku ini adalah catatan yang berhubungan dengan suku dan ras kuno di era itu, tidak ada teknik kultivasi atau keterampilan bertarung. Huang Xiaolong kecewa. Baginya, buku-buku ini tidak banyak berguna. Yang paling ia butuhkan saat ini adalah hal-hal yang dapat membantunya meningkatkan kultivasinya. Namun, terlepas dari kegunaan buku-buku ini, Huang Xiaolong memindahkan semua buku ke dalam Asura Ring satu per satu sambil membacanya. Buku-buku ini tidak berguna baginya, tetapi jika dilelang, dia mungkin akan mendapatkan beberapa barang bagus sebagai gantinya. Setelah bergelut dengan buku-buku itu, matanya beralih ke bagian lain gubuk itu dan berjalan mendekat. Di sudut ini, bertumpuk tinggi, terdapat berbagai biji dan logam yang juga tertutup debu. Huang Xiaolong menyapu lapisan debu itu dengan lambaian tangannya. Ini adalah kristal perak darah ungu. Tatapannya tertarik oleh biji merah tembus pandang seukuran telapak tangan yang terletak di antara tumpukan biji saat debu terangkat dan berseru keras. Kristal perak darah ungu ini sangat langka, ia lahir dari urat tambang berdarah yang sulit ditemukan. Jika dilelang, kemungkinan harganya akan jauh lebih tinggi daripada 10 keping batu roh kelas 1. Tatapan mata Huang Xiaolong menyapu puluhan biji dan logam lainnya. Api-api besi hitam. Magnet darah abu-abu. Batu bulan. Puluhan biji dan logam lainnya merupakan material yang sulit ditemukan di Martial Spirit World. Beberapa di antaranya bahkan telah menghilang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dengan mata berbinar-binar cerah, Huang Xiaolong memindahkan semuanya ke dalam cincin Asura miliknya. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong keluar dari gubuk jerami di tengah dan memasuki gubuk di sebelahnya. Bagian dalam gubuk jerami ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang di tengah. Di tengah gubuk itu terdapat tungku pil. Sekali lagi, Huang Xiaolong tidak tahu dari bahan apa tungku pil itu dibuat, badan tungku itu berupa gumpalan hitam pekat. Ada laci giok yang ditempatkan di sudut gubuk. Di atas permukaan datar itu, ada beberapa botol giok kecil. Sepertinya ini adalah ruang penyulingan pil. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Sambil melihat sekeliling gubuk itu lagi, matanya sekali lagi tertuju pada laci giok. Lebih tepatnya, pada beberapa botol giok kecil di atasnya. Kekuatan isap muncul dari tangannya dan salah satu botol giok jatuh ke telapak tangannya. Botol giok itu berwarna merah muda terang dan terasa hangat saat disentuh, membuatnya bertanya-tanya dari jenis giok apa botol itu dibuat. Yang lebih aneh lagi adalah jenis pelet obat apa yang ada di dalamnya. Dengan hati-hati, Huang Xiaolong membuka tutupnya dan aroma obat yang memikat segera memenuhi gubuk itu, menyebar ke setiap sudut, benar-benar membentuk sesuatu yang tampak seperti peri kecil. Menyaksikan pemandangan di depannya, mata Huang Xiaolong mengecil sebesar kepalan tangan karena terkejut. Mungkinkah ini pelet roh tingkat dewa? Kelas dewa. Hanya pelet roh kelas dewa yang dapat menyebabkan manifestasi seperti itu. Huang Xiaolong mengintip ke dalam botol giok itu dengan gembira dan melihat seorang pria Tao kecil yang ramah dan mengambang dalam posisi bersila. Pria Tao kecil itu diselimuti oleh lingkaran cahaya abu-abu yang kabur. Dia benar-benar tercengang, lalu pemahaman muncul. Pria Tao kecil ini kemungkinan besar adalah transformasi dari pil roh tingkat dewa. Beberapa pil roh dewa tingkat tinggi seperti ikan energi spiritual dapat terbentuk dalam bentuk lain. Sementara pikiran Huang Xiaolong berputar dengan cepat, lelaki Tao kecil itu membuka matanya, melirik Huang Xiaolong. Kilatan petir menyambar di matanya dan Huang Xiaolong merasakan sesuatu bertabrakan dengan pikirannya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan dia kehilangan fokus, namun, dia berhasil pulih dalam sekejap mata. Melihat Huang Xiaolong pulih begitu cepat membuat Taois kecil itu terkejut. Dia hanya fokus pada pengembangan kekuatan jiwa, prajurit di bawah alam Sein seharusnya tidak dapat mematahkan serangan jiwanya.
Bocah di depannya ini mungkin bukan ahli alam Sein, namun pemuda ini tidak kewalahan oleh serangan kekuatan jiwanya. Sementara Huang Xiaolong, yang hampir jatuh ke dalam rencana dikendalikan oleh Taois kecil itu, juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Taois kecil berevolusi dari pil tingkat dewa yang tahu metode pengendalian jiwa. Dilihat dari serangan sebelumnya, tingkat kultivasi lelaki Tao kecil ini sama sekali tidak lemah, hampir mendekati ahli alam suci manusia. Anak muda, sungguh mengejutkan bahwa kau berhasil memasuki ruang yang mulia ini. Pada titik ini, Sang Taois berbicara, bagaimana kalau kita membahas sebuah kesepakatan? Kesepakatan. Huang Xiaolong tetap tenang di permukaan sambil mencibir dalam hati. Dia ingin melihat apa yang sedang dipermainkan oleh Taois kecil ini. Sang Taois melanjutkan, ruang kekudusan mulia ini dibuka oleh yang mulia tertinggi di zaman kuno. Di dalam sini tertinggal teknik kekudusan mulia yang hanya aku yang tahu cara mendapatkannya, asalkan kau membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu di mana teknik kekudusan mulia ini berada. Oh gelombang, benarkah? Huang Xiaolong tampak tenang di permukaan, tetapi dia mencibir di dalam. Dengan lambaian tangannya, cahaya terang berkedip dan pagoda harta karun linglong muncul di atas kepalanya. Apa yang disebut teknik tertinggi kekudusan terkemuka? Huang Xiaolong jelas tidak percaya sepatah kata pun. Bahkan jika apa yang dikatakan pria Tao kecil itu benar, Huang Xiaolong tidak tertarik, sudah cukup bahwa ia memiliki taktik asura dan seni sumi ilahi, sedangkan untuk keterampilan bertarung, ia memilikinya dalam jumlah banyak dan jelas tidak kekurangan. Yang benar-benar tidak dimiliki Huang Xiaolong adalah pil ajaib dan ramuan ajaib yang dapat membantunya meningkatkan kultivasi ki pertempurannya, dan pria Tao kecil di depannya ini adalah obat mujarab yang sedang dicarinya. Kultivasi lelaki Tao kecil ini cukup hebat, namun, Huang Xiaolong memiliki pagoda harta karun linglong, tidak akan sulit baginya untuk memurnikannya. Ini. Harta karun surgawi, pagoda harta karun linglong. Ketika Taois kecil itu melihat pagoda harta karun linglong, Huang Xiaolong berseru, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Huang Xiaolong berhenti sebentar, Taois kecil ini mengenali pagoda harta karun linglong. Benar, ini adalah pagoda harta karun linglong. Huang Xiaolong menyeringai puas. Jangan terburu-buru. Bagaimana mungkin Taois kecil itu tidak menyadari apa yang direncanakan Huang Xiaolong saat ini, buru-buru berteriak, anak muda, tidakkah kau menginginkan teknik kesucian terkemuka? Itu adalah teknik kultivasi tingkat surga tingkat tinggi, bahkan di era kuno itu adalah teknik kultivasi tingkat tinggi yang sangat didambakan. Setelah mengolahnya, kau akan memiliki kekuatan suci yang saleh. Menyempurnakan aku hanya akan meningkatkan kultivasimu sedikit saja, perbedaannya sangat besar jika kau memperoleh teknik kekudusan terkemuka. Sementara Taois kecil itu sibuk membujuk Huang Xiaolong, sebuah kekuatan hisap yang besar turun dari pagoda harta karun linglong, menarik Taois kecil dan botol giok merah itu ke dalam kuali 1000 binatang. Kemudian, arai pembalik asal langit dan bumi diaktifkan, menekan botol giok itu dari segala arah. Dasar berandal, biarkan aku keluar. Kau pikir kau bisa memurnikanku dengan mengandalkan pagoda harta karun linglong? Aku akan membunuhmu. Pelet tingkat dewa, amarah amukan Taois bergema tak henti-hentinya dari kuali 1000 binatang. Huang Xiaolong tetap tidak terpengaruh saat dia terus mengalirkan ki pertempuran ke dalam kuali 1000 binatang, perlahan-lahan mencairkan lingkaran cahaya abu-abu dari ki pelindung di sekitar Taois kecil itu. Meskipun Taois kecil ini adalah manifestasi dari pelet tingkat dewa dan sulit dipecahkan, dibandingkan dengan memurnikan ikan energi spiritual, ini jauh lebih mudah berkali-kali lipat.